Fenomena yang saya maksud adalah kembali framing atau lebih tepatnya sebenarnya fitnah terhadap PWILS dalam gambar. Gambar yang pertama, cari ridho Allah bang, jangan ridhonya Abbas Buntet dan Imaduddin. Gambar itu adalah editan. Gambar itu diambil dari situs berita Detik News yang agar ditindaklanjuti, entah secara hukum atau juga secara penelusuran IT. Nanti malah baju saya di framing ya. Ini bukan ISIS, ini Arab-Araban. Lah amal atau nggak kerja nggak makan. Terus kerjanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Arah 9 Channel. Masih dari kawasan Depok, Jawa belahan barat. Kami Arah 9 kembali menyapa Anda. Ini sudah memasuki tanggal 25 Juli ya. Beberapa hari lagi di Sonita Record atau Studio Sonita di Depok akan ada pelantikan PWILS Jabodetabek, yang informasinya telah kami sampaikan edisi yang lalu, yang ada upaya ingin menggagalkan acara tersebut dengan membuat berita yang bersifat framing atau praming. Nah, saudara-saudaraku sekalian, sayang sekali saya pas hari hanya itu ada acara di tempat yang berbeda sehingga tidak bisa meliput secara langsung. Namun semoga ada kawan nanti yang bisa membantu untuk mengambil gambarnya di sana. Nah, masih seputar PWILS, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, yang saat ini sedang fenomenal dan mendapatkan apresiasi juga sebaliknya. Ya, demikianlah satu organisasi yang bergerak di bidang pergerakan. Apalagi pergerakan itu menimbulkan pro dan kontra yang teramat sangat. Dan pada edisi kali ini, saudara-saudara sekalian, fenomena yang saya maksud adalah kembali framing atau lebih tepatnya sebenarnya fitnah terhadap PWILS. Di mana dalam akun TikTok, kebetulan saya nggak punya TikTok, ini awalnya beredar di WhatsApp group. Kemudian ada kawan yang mendownloadnya, ada juga yang men-screenshot dari gambar-gambar itu. Saya ingin tahu pasti benarkah informasi itu dari akun yang bernama BG24mil dan seterusnya. Sebelumnya saya akan putarkan sekilas ya, karena memang hanya beberapa detik seperti tampak dalam gambar. Sangat singkat, untuk lebih jelasnya saya akan baca. Pada gambar yang pertama, cari ridho Allah bang, jangan ridhonya Abbas Buntet dan Imaduddin ya. Jelas pada bagian bawah itu nama akunnya BG24mil511 dan seterusnya. Pada bagian bawah, cuma pengen tahu pembelaan mereka kaum mukimat. Nah, terus di bagian bawah atau bagian berikutnya terdapat gambar. Intinya gambar yang dipersepsikan sama. Ada sekelompok pemuda yang mengenakan kaos berlogo PWI dan di situ ada miras antika, no way. Nah, melihat hal ini, saudara-saudaraku sekalian, sebagian dari sahabat-sahabat dalam WhatsApp group itu langsung mempercayai ya, karena dianggapnya semua orang memposting apapun terhadap akun itu adalah satu kejujuran. Kerap kali orang itu mengukur dirinya jujur, maka orang lain dianggap jujur. Lalu dia berkomentar, aduh, memang harus hati-hati kalau begini. Banyak orang yang ingin masuk ke PWI, ingin menjadi bagian dari PWI, tapi belum bisa meninggalkan kebiasaan lamanya. Dalam kata lain, pemabok sekalipun ingin menjadi bagian dari perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, tapi kebiasaan buruk sebelumnya tidak bisa ditinggalkan, yakni minuman keras. Nah, ternyata setelah ditelisik, benarkah
Gambar seperti tertera dalam layar itu adalah orang-orang yang masuk dalam anggota atau mungkin kepengurusan PWI-LS. Ternyata setelah ditelusuri, gambar itu adalah editan. Gambar itu diambil dari berita atau situs berita Detik News yang ditayangkan pada 24 Mei 2020 yang silam dengan judul Pesta Miras Dekat Masjid di Malam Takbiran, 7 warga Madiun diamankan seperti tampak dalam gambar. Ya, jadi saya akan kami perlihatkan perbedaan atau perbandingannya antara gambar editan dengan gambar aslinya. Kemudian saya akan bacakan juga, saudara-saudara sekalian, dari berita Detik ya. Dari berita Detik yang diunggah atau ditayangkan pada 24 Mei 2020 yang lalu. 7 warga Madiun diamankan Satpol PP dini hari tadi. Yakni pada tahun 2020 itu ya. Mereka pesta miras di Desa Sambirjo, Kecamatan Jiwan, dalam rangka menjaga suasana malam Idul Fitri yang nyaman. Kita amankan ada 7 orang sedang pesta miras. Terlebih saat malam Idul Fitri, kata Kasatpol PP Kabupaten Madiun Didik Haryanto kepada wartawan di lokasi Minggu 24 bulan 5 2020 dan seterusnya. Nanti link ini sebagai bukti akan kami taruh di kolom deskripsi. Nah, sekarang kepada intinya, bahwa pertama, banyak yang antusias memang untuk menjadi bagian dari PWI-LS. Tapi banyak pula yang memframing, bahkan memfitnah, bahkan menggembosi. Ini di luar persoalan kemarin yang terjadi di Pemalang ya. Dan sekali lagi atau berkali-kali saya katakan, saya tidak menjadi bagian dari kepengurusan PWI-LS. Kami sebagai media, apapun yang sekiranya bernilai manfaat atau pelurusan atas satu informasi akan kami tayangkan semampu dan sebisa kami dan setahu kami. Jadi kadangkala kami ini dianggap buser, dianggap mukimat, wa ma'asbahadzelik lah. Ya, tapi tidak apa-apa, itu resiko dalam satu upaya penyampaian. Nah, kecuali dari fenomena pemfitnahan, pemframingan yang keji, sebagaimana juga dilakukan oleh Fakta Kini kemarin ya, dibolak-balik informasinya. Kami juga berharap barangkali di PWI-LS ini ada yang membidangi IT atau hukum, barangkali ya, karena saya tidak tahu persis seperti apa strukturalnya. Ini alangkah baiknya jikalau hal-hal seperti ini juga ditindaklanjuti. Karena apa? Karena pertama, ini yang sering kali disampaikan di kolom komentar. Buat sendiri, diedit sendiri, ditayangkan sendiri, dikritisi sendiri. Itu berkali-kali, itu pola-pola ya, pola-pola dari sebagian mereka ini, katakanlah kaum sebelah atau mungkin Tulkibin. Jadi cara membalasnya seperti itu. Kita membongkar kuburan palsu, dibilang kuburan buat sendiri, dibongkar sendiri. Begitu juga dengan informasi tadi. Maka dengan demikian, alangkah baiknya jikalau ada persoalan yang seperti ini, ya tidak bisa dianggap remeh-temeh ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, di grup WhatsApp saja yang isinya adalah ustadz-ustadz dan kiai, masih ada yang berprasangka baik bahwa informasi itu benar. Apalagi bagi mereka yang memang anti. Yang tidak anti, bahkan mungkin menjadi bagian dari PWI-LS sendiri, berprasangka benar informasi dalam akun TikTok tadi. Apalagi yang anti. Maka hal ini sekali lagi saya berharap agar ditindaklanjuti. Barangkali ada yang memahami atau yang ahli di dunia IT, ditelusuri siapa pemilik akun itu dan tinggal di mana, kemudian apakah mungkin dia terafiliasi dari ormas-ormas tertentu. Syukur kalau hal ini juga ditindak secara hukum. Untuk apa? Bukan hanya efek jera, untuk membuktikan bahwa benar-benar pola-pola seperti itu sedang digencarkan saat ini. Bisa saja di antara mereka yang anti terhadap pelurusan sejarah dan diskursus nasab membuat framing-framing seperti itu sudah melalui riset, sudah melalui kajian-kajian. Jadi untuk membantah secara ilmiah, secara akademis tidak mampu, maka dibuatlah cara-cara seperti itu. Bisa saja itu menjadi bagian. Maka
penting kiranya untuk ditelusuri. Semoga bermanfaat. Salam hormat untuk semuanya dan tetap damailah Indonesiaku, suburlah Indonesiaku, bermartabatlah bangsaku dan kita semua. Salam hormat untuk semuanya. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti malah baju saya di framing ya. Ini bukan ISIS. Ini kaos dari Jogja ini. Lucu kan, ini Arab. Bahasa Arab tapi Arab-Araban. La amal la to'am. Enggak kerja, enggak makan. Terus kerjanya apa? Al amal aku anaum, kerjanya makan tidur. Ini bahasa Arab slang. Bahasa Arab gramatikanya Jawaan atau Indonesiaan. Sampai jumpa.